Kemerdekaan bangsa Indonesia tak terlepas dari pengorbanan para pejuang yang tak kenal lelah mempertahankan NKRI. Dan sisa-sisa perjuangan mereka diabadikan di dalam salah satu museum TNI, yaitu Museum Brawijaya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hasan. Saya sebagai pemandu museum. Tiketnya per orang Rp10.000. Nah, kalau ada rombongan dari sekolah biayanya itu dapat diskon. Jumlah karyawan sekitar ada 25 orang. Yang pertama, Museum Brawijaya itu adalah letaknya dulu ya. Letaknya dari Jalan Ijen nomor 25 Malang. Kemudian Museum Brawijaya ini berdiri atas prakarsa pencetus pendiri saat itu. Beliau mantan Pangdam atau Panglima Kodam, namanya Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Surahman. Pada tahun 1962, beliau mempunyai ide membangun museum pada saat itu dan dapat terlaksana pembangunan Museum Brawijaya pada tahun 1967 hingga 68. Itu pun tanahnya ini merupakan bantuan dari Pemda tingkat 2 Malang seluas 10.500 meter persegi, tanah hibah dari Pemkot Malang saat itu. Dan saat itu ada seorang donatur, seorang pengusaha namanya Pak Salim Marta. Beliau yang menanggung biaya mulai pembangunan sampai peresmiannya. Beliau ini seorang donatur turunan Arab dan menanggung biaya selama 1 tahun. Dan Museum Brawijaya dapat diresmikan tepatnya pada tanggal 4 Mei tahun 1968. Setelah diresmikan tanggal 4 Mei 1968, Museum Brawijaya saat itu diresmikan jam 10 pagi. Dan saat itu juga tulis di prasasti di situ dinamakanlah Museum Brawijaya atau Museum Citra Utapana Cangkra, yang artinya sinar atau cahaya yang membangkitkan semangat. Maksud semangat di sini adalah semangat perjuangan bangsa atau semangat revolusi. Kenapa? Benda-benda yang di museum ini merupakan api revolusi atau api semangat perjuangan. Dan selanjutnya Museum Brawijaya itu terbagi menjadi 5 lokasi, 5 bagian, 5 tempat. Lokasi yang pertama ada halaman depan museum. Halaman depan museum itu dipamerkan benda-benda koleksi yang merupakan hasil-hasil para pejuang, termasuk ada alat berat, ada tank, ada meriam, ada PSU, ada tank AM Track. Bagian kedua ruang lobi. Ruang lobi, ruang tunggu dikoleksikan, ada relief di situ. Relief itu melukiskan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kemudian bagian ketiga di belakang nanti ada halaman tengah. Di halaman tengah itu ada 2 koleksi. Ya, koleksi pertama namanya Gerbong Maut. Kenapa dinamakan Gerbong Maut? Gerbong Maut ini adalah salah satu dari 3 gerbong yang dulu pernah digunakan Belanda untuk mengangkut, untuk membawa para pejuang Indonesia. Para pejuang Indonesia jumlahnya dulu ada 100 orang. Dan satu lagi sebelah kirinya nanti ada namanya Perahu Si Gigir. Perahu Si Gigir adalah salah satu perahu yang pernah digunakan oleh para pejuang kita, namanya Resimen Joko Tole. Jadi Resimen Joko Tole ini ada pimpinannya, yaitu namanya Letkol Chandra Hasan. Saat itu para pejuang kita berada di Madura. Ada Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, semua ada di Madura. Dalam saat itu terjadi serangan pada bulan November. Belanda menyerang seluruh kota Madura, sehingga para pejuang kita saat itu kewalahan menghadapi serangan Belanda, sehingga pasukan Joko Tole ini mau ditarik mundur. Saat itu dibagi 2 pasukannya. Sebagian pasukan dari Madura menuju ke Tuban, Pelabuhan Tuban. Bagian dari Madura menuju ke Desa Paiton, Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan perahu. Di antaranya ada perahu Sigir yang ada di belakang.
bagian keempat, ruang 1 di sebelah sana. Nah, di ruangan 1 itu dipamerkan, dikoleksikan, yaitu hasil perjuangan sejak tahun 1945 hingga 1949. Oke, yaitu bagian kelima, ruangan 2. Nah, ruangan 2 itu dikoleksikan hasil perjuangan sejak tahun 1950 hingga sekarang. Para siswa yang berkunjung ke museum ini seputar pertanyaannya yaitu tentang benda-benda perjuangan atau peristiwa-peristiwa perjuangan yang ada terjadi di mana saat itu. Contohnya ada perjuangan pertempuran Surabaya, di Jogja, yang jelas juga ada di Malang. Yang jelas museum ini mengoleksikan benda-benda perjuangan sejak tahun 45 hingga sekarang. Dan tidak kalah penting, museum itu banyak menyediakan fasilitas, ada gedung aula, ada masjid, ada pujaserah, dan juga ada kafe perjuangan. Ingat-ingat, jika minum kopi perjuangan, dia akan bisa menikmati koleksi yang ada di museum. Kendalanya di luar COVID seperti sekarang ya, yaitu tadi kurangnya mungkin fasilitas yang seperti Anda lihat, mungkin displaynya. Museum kekurangan diorama. Diorama itu adalah suatu ruangan yang bisa menceritakan, bisa menjelaskan suatu benda koleksi tersebut. Memandu wisata dalam hal ini tidak ada kendala, mungkin hanya kendala kecil yang kita hadapi. Misalnya kita menghadapi wisatawan asing karena kurangnya personil yang membidang. Harapannya museum bisa dikunjungi dari kalangan para pengunjung, baik turis asing, turis domestik, termasuk di dalamnya kalangan pelajar. Dengan melihat berkunjung ke museum, pelajar akan lebih dekat, lebih tahu bagaimana dulu susah payah dari payah para pejuang dalam berjuang berkorban untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Sehingga benda-benda kemerdekaan bisa dilihat, dinikmati dan dipelajari oleh generasi sekarang dan generasi. Ya, pesannya pertama, Museum Brawijaya adalah salah satu museum ikonnya di Kota Malang atau museum sejarah perjuangan bangsa, khususnya perjuangan bangsa Indonesia dan khususnya Kota Malang, umumnya bangsa Indonesia. Dengan adanya museum ini, museum sebagai wahana sejarah yang di dalamnya menyimpan, memamerkan, mengoleksikan benda-benda yang merupakan hasil-hasil dari para pejuang. Sehingga barang-barang ini harus bisa dilihat, dipelajari, bahkan diteliti oleh generasi muda sekarang dan akan datang. Sama dengan ada pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Bagaimana dengan cara menghargai? Ya, dengan cara belajar, dengan cara datang museum itu sudah merupakan suatu bentuk rasa penghargaan kepada para pejuang. Demikian.